Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sesungguhnya kalau kita melihat alam semesta, kehidupan dan manusia dan hubungannya dengan ajaran Islam, kita tidak berlebihan jika mengatakan bahwa sesungguhnya alam semesta, kehidupan dan manusia ini adalah hardware atau perangkat keras begitu ya, instrumen-instrumen yang sifatnya fisikal. Kemudian yang kedua, terkait dengan Islam, itu sesungguhnya merupakan software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menata, mengarahkan bagaimana mengoperasionalkan pemanfaatan alam semesta ini. Nah, sehingga tidak bisa dipisahkan antara keadaan-keadaan alam raya ini, keadaan-keadaan manusia, suasana-suasana yang dihadapi oleh manusia dengan bagaimana perintah, bagaimana anjuran dalam beragama, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, salah satu bukti yang dapat digunakan untuk menjelaskan relevansi ini adalah konsep yang kita kenal pada pemahaman tentang masalah ekologi. Itu adalah apa yang disebut khususnya pada metabolisme hewan-hewan mamalia termasuk manusia, dengan konsep jam biologi atau biological clock, atau juga dikenal dengan istilah irama sirkadian. Jadi jam biologik atau irama sirkadian ini sebetulnya merupakan pola aktivitas fisiologik pada mamalia, misalnya termasuk pada manusia, misalnya tidur, membuang limbah, bagaimana pemeliharaan suhu badan maupun ya berkeringat. Nah, istilah sirkadian ini diambil dari siklus harian yang dihadapi oleh manusia, dan ini cenderung polanya teratur, yang kalaupun harus dirubah maka memerlukan effort, memerlukan upaya untuk menata ulang jadwal metabolisme dalam tubuh manusia sendiri. Bagaimana dia merubah jam tidurnya, merubah pola hidupnya, yang ini akan menggeser aktivitas yang lainnya seperti membuang limbah, kemudian power dia untuk melakukan kegiatan, atau kapan kondisi yang tepat bagi dia untuk tidur. Nah, pola-pola ini sesungguhnya merupakan pola-pola yang semestinya itu adalah berhubungan dengan faktor-faktor bagaimana energi alam. Jadi tidak sembarang manusia membuat ketetapannya sendiri tentang kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun, dan sebagainya. Nah, dan dalam Islam sebagai konsep ideal yang kita sebut tadi sebagai software, telah mengatur, Allah SWT dan Rasulnya telah memberi panduan, arahan, bahkan perintah untuk memastikan bahwa apa yang disebut sebagai jam biologik atau irama sirkadian itu memiliki pola yang teratur, dan pola tersebut memiliki kompatibilitas dengan energi alam. Karena kalau tidak demikian maka perbedaan aktivitas manusia dengan energi alam itu bisa mempengaruhi kondisi
kesehatan dia. Bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Misalnya pada contoh ini adalah tentang waktu-waktu sholat. Apa yang akan saya sampaikan ini tentang waktu sholat sebetulnya hanya menukil dari apa yang dipublikasikan dari Syamil Quran. Bagaimana hubungan antara jam-jam biologik dan atau jam-jam sirkadian yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia, hubungannya dengan energi alam. Pada waktu yang pertama, misalnya pada waktu subuh, kita memahami bahwa alam ini berada pada spektrum warna biru muda. Warna biru muda yang memiliki kesesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Nah, dalam ilmu fisiologi atau ilmu yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, dijelaskan bahwa tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia yang unik berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidurnya pada waktu subuh, ya sedikit banyak akan berpengaruh pada faktor rezeki dan komunikasi. Mengapa? Oleh karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tidur. Nah, dengan adanya syariat azan subuh ketika berkumandang, maka tenaga alam ini atau energi alam ini berada pada tingkatan yang sangat optimal. Nah, tenaga inilah yang kemudian bisa diserap oleh tubuh ketika melakukan sholat, khususnya pada waktu ruku dan sujud. Kemudian yang kedua adalah waktu zuhur. Pada waktu zuhur ini alam berubah menguning, dan ini berpengaruh kepada keadaan perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga memiliki pengaruh pada hati, di mana warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Nah, mereka yang selalu ketinggalan mengerjakan sholat subuh ini atau melewatkannya secara berulang kali akan memiliki masalah dalam sistem pencernaan serta berkurangnya keceriaan. Kemudian yang ketiga adalah waktu asar. Nah, pada waktu asar alam berubah lagi warnanya menjadi orange. Nah, ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organ tubuh, misalnya pada prostat atau rahim dan testis yang merupakan instrumen reproduksi secara keseluruhan. Nah, warna orange di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurun daya kreativitasnya. Samping itu juga organ-organ reproduksi akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah waktu maghrib. Nah, alam berubah warnanya menjadi merah. Bahkan nasihat orang tua kita pada saat-saat seperti ini, kita pada saat seperti ini dianjurkan untuk, bahkan diperintahkan untuk berada dalam rumah. Nah, nasihat tersebut rupanya memiliki relevansi yang sangat bagus terhadap masalah kesehatan dan keselamatannya, bahwa pada saat maghrib tiba, spektrum warna akan selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni pada cahaya inframerah. Mereka
Yang sedang dalam perjalanan dianjurkan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu banyak gangguan dan terjadi overlapping, tumpang tindih 2 atau lebih gelombang yang memiliki frekuensi yang sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang mengganggu penglihatan kita. Kemudian yang terakhir adalah waktu Isya. Pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila dan selanjutnya menjadi gelap. Nah, waktu Isya ini mempunyai pengaruh ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol pada otak. Mereka yang sering melewatkan sholat Isya dan membiarkannya tidak melaksanakan sholat Isya ini akan memiliki masalah pada masalah keseriusan, karena akan sering merasa gelisah. Nah, untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk segera beristirahat dan dengan tidur. Nah, dengan tidur pada waktu Isya, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz dan seluruh sistem tubuh memiliki waktu rehat. Nah, selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, ya cenderung ke arah sinar ultraviolet, ya merah jambu dan termasuk merah jambu dan ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal, suatu kelenjar endokrin pada otak. Kemudian kelenjar pituitari, kemudian juga talamus atau struktur simetris garis tengah dalam otak yang fungsinya mencakup sensasi menyampaikan, kemudian rasa khusus dan sistem motor ke korteks cerebral. Nah, bersama dengan pengaturan kesadaran, kemudian tidur dan kewaspadaan, dan hipotalamus bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, kemudian glukosa dan suhu. Nah, maka sebaiknya pada kondisi-kondisi ini kita dianjurkan untuk bangun melaksanakan qiyam lail atau sholat malam. Sehingga bagi kita yang menganut agama Islam ini patutlah bersyukur karena memiliki syariat yang tidak hanya merupakan kewajiban semata, tetapi memiliki hikmah yang ketika dilaksanakan berhubungan dengan ketaatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.